Halo Auto Family, kembali lagi di channel Cerita Aja. Kali ini dia nggak sendiri, ini bakal nge-review juga si Innova GenX V Hybrid. Nah, tapi barengan sama channel YouTube-nya Koko Martin ya. Di nama channel itu Martin Hanjay Ardilan ya. Halo guys, good morning, jam setengah 10 pagi Jay. Udah mau siap-siap delivery ya, tapi ya, ini kita coba dijegal dulu buat di-review, ditanya-tanya juga. Ini spesialis produknya oke banget. Dan untuk kemarin yang Innova V bensin udah sempat di-review juga, jadi bisa cek juga di yang sebelumnya, uploadan sebelumnya. Ini yang V Hybrid. Nah, apa aja sih bisnisnya bedanya? Betul, ini jadi kita akan prepare delivery Innova GenX yang all new, terus yang tipe V, dan ini tipe hybrid. Jadi ini terus udah gitu body kitnya juga modelista ya, Modelista. jadi tipenya tipe V hybrid modelista. Warnanya white pearl, Jay. Oke, ya, premium warnanya color. White pearl. Kenapa? Premium color. Premium color dibandingkan warna yang lain. Siap. Perbedaannya yang pertama, memang ini kita mau bandingin dari tipe apa nih? V bensin biasa ya, dengan yang hybrid. Oke. Gitu. V bensin biasa dengan yang hybrid ya. Oke. Jadi kalau untuk V yang hybrid ini, yang pertama yang jelas sudah ada namanya panoramic roof, Jay. Ya, tentunya perbedaan yang paling mendasar adalah yang ada di balik mesin. Oh iya. Jadi kalau untuk yang V bensin biasa itu horsepower 174, Jay. 174. Nah, kalau untuk hybrid combine sama motor listriknya 186. Oke. 186. Otomatis di kode mesin juga berbeda. Kode mesin sama, hanya beda buntutnya doang. Jadi tetap pakai M20 ya. Pakai M20 tetap. Jadi ini basic mesinnya juga udah powerful. Jadi untuk opsi memang kita yang banyak nih ready stock nih banyak yang tipe bensin. Ah betul. Gitu. Kalau yang hybrid harus sabar menunggu. Hybrid, para auto family di sana harus benar-benar sabar menunggu. Betul. Nah, jadi pertanyaan kan mungkin ya auto family, kalau ini kok udah kirim lagi segala macam. Jadi memang customer saya ini jauh-jauh sebelum launchingnya, ya betul, dia udah langsung pesan. Jadi kalau pesan sekarang, waduh. Pesan sekarang sih mungkin semester 2 tahun depan sih. Nah, jadi ini customer ini posisinya benar-benar Innova minded dari zaman dulunya, memang pencinta Kijang. Dia tanpa lihat modelnya dulu, tanpa test drive, Jay, bayangin. Dia langsung pesan. Langsung pesan. Hebat sih itu, maksudnya karena memang kalau udah pecinta Innova sih udah pasti dia udah percaya lah. Betul. Ya, jadi memang dari si apa namanya tuh untuk dimensi juga dari yang lama kan beda ya, ada tambahan 20 mm. Sekitar 20 mm. Lebih panjang juga, dalam juga lebih luas ya. Seperti itu. Terus sekarang mas spion tengahnya ini sudah elektrokromatik, Jay. Sudah elektro. Nanti kita coba cek aja ya. Smart key udah di semua tipe, jangan lupa. Betul. Lampu udah LED headlamp. Yang tapi di sini yang V masih belum ada ya di sini ya? V belum ada. Lampu sennya tuh ada di sini. Masih di sini. Sorry. Lampu sennya di sini. Ya. Kalau yang tipe Q ada di sini. Ada di sini. Jadi tetap ini sama dengan V bensin kalau misalnya dari segi lampu ya. Ya. Kalau dengan Q dia ada di sini dengan DRL ya, nyatu dengan RL ya. DRL. Jadi kalau misalnya yang tipe bensin masih belum juga, dan ini juga masih belum. Jadi bedanya ada di panoramik dan nanti kita cek coba di dalam ya. Selebihnya dari sini nggak ada beda lagi nih kok. Dari tampak depan semuanya sama dengan V bensin. Nanti paling bisa ditampilin aja sama Jay dari speedometer ya. Jadi untuk Innova yang baru ini hybrid, penggolongan perbedaan speedometer itu kalau Innova yang dulu kan G, V sama Venturanya sama tuh. Untuk G-nya beda. Kalau di Innova GenX ini posisinya speedometernya itu desainnya hybrid bensin. Karena memang ada EV mode juga. Ada EV mode, terus kalau untuk yang hybrid kan tidak ada namanya RPM, Jay. Betul. Jadi di situ ada yang namanya baterai indikator. Di situ ada CHG, charge, ada eco, ada power. Jadi bagaimana kita ngegasnya. Nanti di situ bisa kita lihat kekuatan baterai yang kita pakainya berapa. Betul. Jadi memang di MID juga beda ya. Beda. Kayaknya kita langsung coba cek aja di MID. Tapi sebelum bahas MID, kita cek samping dulu yuk. Kita coba cek samping. Boleh. Samping. Let's go. Kita tutup dulu sebelah sini. Tutup, Joy. Oke, kita tutup kedap ya, juga. Gila ya. Kedap ngeri. Apalagi nih kok yang ngebedain si V bensin dengan V hybrid dari sisi samping? Jelas emblem ya. Oh iya, ini ada. Ini jelas ya ini. Tapi ini bisa ditempel di mobil yang bensin ya? Oh bisa. Bisa aja kalau customer mau beli, bisa aja. Skip itu kita nggak terus ya. Apalagi untuk velg sama ya. Overall semua sama. Jadi, cuman gini, kalau misalkan yang tipe V hybrid itu kan sebetulnya kita ada opsi. Nah ini salah satu memang perdebatan juga. Beberapa customer bilang, jadi saya mau beli yang V hybrid tapi non modelista gitu. Itu bisa dipesan tapi special order gitu. Jadi kita tarik cepatnya aja. Kalau misalkan customer yang mau beli hybrid udah pasti modelista lah. Jadi kalau misalkan yang bensin itu tidak ada body kit pinggir, samping depan semua nggak ada. Ya, ini by modelista. Jadi polos
Untuk velg semua sama, ukurannya sama, modelnya sama, percis. Oh iya. Gitu. Betul. Kaca film yang dapatnya juga, nah ini perlu digarisbawahi juga karena kita di Auto 2000 ya Jay ya. Oke. Jadi kaca film pasti kita udah ter-equip sama Lumar full sampai depan. Ini yang Black Series Adem lah. Cakep. Gitu. Samping berarti udah ya? Samping beres. Samping beres. Kita ke belakang boleh. Jadi bedanya di body kit, kita ke bagian belakang. Kita apa ke nih bagian yang belakang. berbeda di bagian belakang? Oke ya, kita lihat bagian belakang. Manual ya Jay. Oke. Jadi karena ini tipe V masih manual, belum power back door, kita tutup aja ya. Boleh. Cakep. Oke. Nah, apa nih kok yang ngebedain si tipe V bensin dan tipe hybrid? Lagi-lagi ya. Iya. Betul. Lagi-lagi emblem hybrid dan sudah pasti body kit modelistanya. Ya. Gitu. Kalau yang lain-lain semua overall semua sama. Semua sama ya? Semua si modelista ini kan memang dia yang sangat populer ada di Jepang ya? Ya, modelista tuh jadi salah satu tudarnya Toyota juga di Jepang. Tapi memang kalau modelista itu bikin body kit, bikin style untuk Toyota itu ke arah yang elegan, Jay. Oh iya. Gitu. Kalau misalkan ke arah yang sportnya, itu dulu ada TRD, tapi sekarang TRD udah nggak ada. Jadi TRD sudah dikesampingkan. Sekarang ada tuner baru yang teman-teman semua pasti udah tahu ya, GR Sport ya. Gazoo Racing. Jadi itu yang untuk styling yang sportnya. Kalau misalkan modelista ini untuk yang elegannya. Seperti itu. Berarti overall cuma di sini aja ya? Yes, cuma di sini aja, Jay. Oh, dan ada emblem hybridnya juga. Emblem hybrid. Menarik, kita kayaknya langsung bahas bagian dalam kali ya. Boleh. Gimana? Boleh. Kalau luas ini nggak ada beda juga ya? Nggak ada beda. Nggak ada beda ya? Bensin sama hybrid itu semua sama. Gitu. Ya, ini ada headrest yang tengahnya di sini taruhnya. Oke. Ini ada penyimpanan rahasia di sini. Siap. Nah, ada tray. Jadi di bagian samping dan bagian belakang sih lebih menonjolnya di part yang tadi ya, body kit modelistanya. Betul. Oke, kita tutup lagi kok. Kita tutup yuk. Oke, kita tutup lagi. Yes. Kita masuk ke interior. Let's go. Silahkan kameramen masuk dari sini. Oke. Oke, karena kotor mau dikirim, saya di sini aja ya. Nggak apa-apa. Oh iya, naik aja. Ini ada ininya ya? Iya, nggak masalah. Oke. Kita begini aja. Nah, nggak ada ininya ya. Oke. Saya nyalain atau gimana nih kok? Boleh nyalain, silahkan. Silahkan. Nah, ini dia tampilan MID-nya untuk tipe V Speedo ya, Speedo. Hybrid ya. Speedometernya seperti ini. Apa nih yang jadi berbeda dengan yang kemarin dibahas ya, yang tipe bensin? Kalau yang bensin itu Jay, di sini pertama dia nggak TFT layar seperti ini. Oke. Terus susunan komposisinya juga beda. Kalau untuk yang bensin itu di sini speedometernya nggak digital, masih pakai jarum, di sininya RPM. Tapi kalau misalkan untuk yang hybrid dia udah layar, seperti layar handphone. Petunjuk bensin, panas mesin di sini sebelah kanan. Sebelah kiri ini yang dinamakan baterai indikator, Jay. Oh, seperti ini. Ini untuk dari tipe G hybrid, sampai V hybrid, dan sampai tipe Q sama semua. Oke. Seperti ini. Setir juga sudah dibalut kulit ya. Betul, dia udah ada balut kulit ya. Ya. Dari segi audio sama ya 10 inch ya. Audio sama 10 in, yang membedakan cuma tipe G 9 in. 9 inch betul. Ya. Kalau segi aplikasi semua berarti sama dong. Aplikasi semua sama. Nah, ini yang di atas yang berbeda ya. Ini juga ada nih. Ya, kan otomatis karena kalau misalkan yang hybrid pasti kita harus bisa ada tombol untuk electric vehicle mode ya. Di sebelah sini. Kalau untuk yang bensin di sininya polos. Ya. Oh iya. Kalau overall konsol semua itu sama. Itu sama ya. Sama bagian atas kita sama lihat. Bagian atas ya. Nah, bagian atas ini langsung aja cara pengoperasiannya gimana sih? Cara pengoperasiannya kita tinggal ini aja buka. Oke, ini udah bisa ngebuka ya. Disebutnya ini apa nih? Ini panoramic roof ya. Sebetulnya ini kalau kita di dalam tuh kesannya memang premium ya. Bedanya sama yang bensin biasa mungkin ketutup full. Kalau ini ada panoramik, memang kesan pertamanya itu, wah ini mobil mahal sih. Mobil mahal. Gitu. Nah ini kita bisa tutup lagi. Dan untuk penutup panoramiknya kita nggak perlu tarik manual, Jay. Jadi kita tinggal pakai ini aja. Langsung tombol di sini ya. Ditekan ya? Tekan aja. Langsung ketutup. Tutup. Begitu. Jadi kalau misalkan yang nggak mau silau atau gimana ya tutup aja lah, nggak apa-apa. Oke. Gitu. Tapi ya sekali lagi disampaikan bahwa untuk Innova V Hybrid ini nggak cepet ya unitnya ya? Ya, jadi harus digarisbawahi. Mohon maaf ya sebagai saya juga di Auto 2000 ini mohon maaf kalau untuk hybrid ini tidak bisa diburu-buru unitnya. Jadi kalau misalkan yang baru pesan sekarang itu mesti indennya lumayan lama karena antriannya juga sudah panjang banget. Ya, jadi pasti di semester 2 2023 lah. Cuma prinsipnya adalah semakin lambat
auto family inden, semakin lambat juga unitnya. Jadi buruan lah. Kalau misalkan oke, langsung tanda jadi 20 juta ya, langsung ditransfer ke PT Astra Internasional. Oke, cakep. Di spion ininya juga udah ini kan ya? Ini elektrokromatik. Kalau malam-malam kita didim orang, nggak perlu pusing, Jay. Oke. Langsung dia akan menyesuaikan, tidak akan silau, ngegelapin sendiri. Oh, oke. Kita mesin perlu dibuka nggak ya ke mesinnya? Mesin boleh kita lihat, kita lagi yuk. Cek mesinnya. Oke, kita offin dulu. Siap. Kita sekarang ke mesin. Oke. Ini untuk tuas yang mesin kap mesinnya ya, di sebelah sini, di sebelah kiri ini untuk bensin. Kita buka ini. Oke, kita buka. Kita kembalikan ke kameramen. Oke, langsung cek mesin ya. Karena ini Ko Martin Ardilan ini dia spesialis produk, jadi paham betul mengenai mesinnya. Kita tutup dulu tadi wiper yang ngebuka. Oh iya, siap. Kita buka kap mesin aja ya. Kita buka kap mesin. Berat loh, Jay, nggak main-main loh. Iya. Berat loh, ini peredamannya lihat tebalnya. Oh iya benar. Tapi kecuali yang tipe G belum ya? Tipe G belum. Belum ada peredam. Ya, oke. Kita bahas detail ya. Ini momen yang luar biasa. Jadi kita bahas detail. Ini dia mesin VIA Hybrid Kijang Innovagenix 2022. Coba kita cek. Oke, kita lihat ya. Ini saya sebenarnya udah bahas, tapi nggak terlalu detail banget. Ini penampakan mesin M20 yang hybrid ya. Untuk Innovagenix. Kita bisa lihat. Kalau untuk yang bensin mungkin kemarin Jay udah bahas ya. Udah bahas. Posisi konsol box, konsol box. Filter box ini juga posisinya rada bawah. Ya, kalau untuk yang hybrid ini posisi rada atas. Oke, ini ya. Intake-nya tinggi, jadi nggak usah khawatir, banjir aman. Ya, air intake aman ya. Karena itu jadi pertanyaan juga loh kan. Gimana nih nanti baterainya kalau misalnya kita posisi lagi banjir, apakah bakal langsung mati? Posisi baterai kan nggak di sini juga kan? Nggak, betul. Posisi baterai ada di baris passenger. Di bawahnya. Ya pokoknya di bawah kursi supir sama passenger lah. Betul, baterainya kecil kok, nggak terlalu gede. Itu dikarenakan karena memang kita hybridnya 5 generation, jangan lupa. 5 generation, baterainya semakin kompak, kuat, lebih silent, makin powerful. Itu 5 generation. Kita bahas mungkin ini area mesin ya. Area mesin. Jadi penasaran nggak ini mesinnya 186 PS. Jadi kita bahas di sini, ini adalah namanya filter box, Jay. Filter box. Ya, filter box di sini, filter udara di sini ya. Ini air intake. Ini aki ya. Akinya kita pakainya LN2, kodenya GS. Ini berarti 55 ampere ya. Oh, gitu. Iya. 55 ampere. Yang bensin pun sama kan? Oh, yang bensin sama. Nah, 55 ampere juga cukup gede sih, Jay, kalau untuk ukuran aki. Cuma nggak apa-apa, semakin tinggi ampere semakin bagus. Nah, untuk di mobil hybrid ya ini khusus untuk menjalankan kelistrikan yang lain, ya, selain tenaga dan lain-lain. Ini kita untuk isi air wiper di sini, ya, isi air wiper di sini untuk radiator coolant di sini. Jadi kalau radiator coolant semua di sini, ya, isinya jangan di yang lain-lain. Ini oli rem, yes, oli rem. Oli rem di situ ada untuk pompa oli rem, ada untuk modul ABS juga di sini. Filter bensin, Jay. Filter bensin di sini. Nah, ini engine ya, engine mounting dan lain-lain. Ini ada air radiator, jangan sekali-kali dibuka di sini. Berbahaya. Nah, ini mesin bensinnya, ini unitnya ya, M20. Nah, kita bisa lihat di bawah itu ada orange tuh, Jay, yang bentuk-bentuk kabel tuh. Nah, kabel ini bahaya sebetulnya, jangan dipegang. Tapi Toyota udah pikirin safety-nya. Itu yang disebut namanya power cable. Jadi di bawahnya konsol box ini ada namanya ini motor generator 1, 2. Semua komponen mobil hybrid ada di sini, Jay. Ya, di bawah konsol ini filter. Ya, bisa dilihat, bisa agak di zoom sedikit, rada nyempil. Nah, itu terhubung dari sini terhubung ke baterai di situ ya. Lewat power cable. Udah dipastikan safety lah ya, ini udah dipastikan safety dong. Udah pasti dipastikan safety. Jadi don't worry, be happy aja. Don't worry, be happy. Mengenai perawatan juga nggak ada perawatan khusus pakai mobil hybrid. Servis aja pakai aja seperti biasa, Jay. Yes. Baterai kita garansi berapa 8 tahun? 8 tahun, jadi nggak usah worry. Gede lebih tenang. Sebelumnya. Dulu 5 tahun atau 150.000 kilo. Yang sekarang 8 tahun atau 160.000 kilo. Dapat servis gratis, parts-nya juga gratis, 3 tahun atau 7 kali servis. 7 kali servis ya. Yes, gitu. Jadi udah nggak usah mikirin oli, itu udah semua udah kita cover. Pokoknya auto family beli mobil sekarang Toyota tinggal pakai aja isi bensin, clear. Betul. Untuk merawat serahkan kepada kita aja. Sip.
Berarti itu mengenai dimensi mesinnya ya dan juga spesifikasinya. Untuk eksterior juga tadi nggak banyak perubahan, hanya di part modelista aja. Jadi sama dengan yang V-Bensin yang sempat Jaya review juga. Betul. Dan intinya kita harusnya sabar menanti yang itu untuk apa namanya tuh, yang tipe apa namanya tuh V-Bensin ya. Jadi dengan yang beda hybrid ini dia nggak sedikit ya. Tadi panoramik lah ya, panoramik juga yang di hybrid. Itu aja sih. Oh iya, memang kita lagi menawarkan sedikit solusi untuk auto family yang pengen barangnya lebih cepat, Jay. Jadi kita kalau misalkan auto family pengen yang lebih cepat bisa ambil opsi yang ke bensin biasa ya. Nggak usah ke yang hybrid, kita barangnya banyak ready. Masih sisa 3 hari lagi, 4 hari lagi malah sebelum harganya naik. Akhir tahun ini. Jadi perhitungannya adalah seperti ini. Jadi untuk auto family yang memang menghitung-hitung, ya hybrid memang irit. Betul, kita nggak menampik hybrid irit. Nggak irit. Memang lebih irit dibanding versi bensin. Cuma posisinya kita harus estimasi. Dengan selisih harga yang memang 40-50 jutaan kan, gasolin sama hybrid. Pemakaian kita harian kemana? Apakah pemakaian kita capek banget, kilometernya besar banget? Nah, kita tinggal kalkulasiin tuh nanti. Seperti itu. Kalau misalkan hybrid pakai untuk hari-hari yang perjalanannya panjang, oke. Tapi kalau misalkan untuk sesekali doang pakai, bensin juga bisa jadi opsi sih. Seperti itu. Itu edukasi yang luar biasa sih ya, maksudnya kita penyampaian ke customer juga apa adanya ya, jadi apa adanya. Realitanya seperti itu. Itu aja paling untuk review singkat dia dengan Martin Hanjaya Ardilan. Jadi di subscribe juga nih channelnya Martin Hanjaya Ardilan, jadi thank you. Apa namanya tuh review juga keren-keren tuh, edukasi banget nih. Nanti kedepannya kita juga makin akan sering banyak collab kok. Oh iya dong, jadi supaya lebih bagus ya untuk apa namanya tuh si hasil reviewannya. Itu aja. Jangan lupa kalau misalnya mau pesan bisa kontak J di 081324294971. Bisa kontak Om Martin juga kok. Oke. Gimana nomornya? 0812 2002 0505. Cakep, itu aja. See you. Bye bye.